Ini adalah kumpulan contoh soal manajerial yang kami susun dan merepresentasikan dimensi kompetensi manajerial yang diuji dalam P3K di Kejaksaan tahun ini. Materi yang kami bahas meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang kita jawab soal berikut ini. Soal nomor 1. Dalam kerjasama Kejaksaan RI dengan Rumah Sakit Rujukan, Anda menemukan laporan biaya rawat inap pegawai yang dimarkup oleh pihak rumah sakit. Atasan Anda menyarankan agar laporan tetap diterima untuk mempercepat proses administrasi, dengan alasan hubungan baik harus dijaga. Jika Anda berada di posisi tersebut, langkah apa yang paling mencerminkan integritas? A. Menolak laporan dan meminta verifikasi ulang sesuai bukti. B. Menyetujui laporan karena mengikuti arahan atasan. C. Membiarkan saja karena bukan tanggung jawab langsung Anda. D. Menunggu keputusan pimpinan tertinggi. E. Membuat 2 laporan, asli dan versi yang diajukan rumah sakit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menolak laporan dan meminta verifikasi ulang sesuai bukti. Karena integritas menuntut kebenaran data meskipun ada tekanan dari atasan atau pihak luar. Melaporkan sesuai bukti menjaga keuangan negara serta reputasi Kejaksaan RI. Soal nomor 2. Dalam program screening kesehatan di klinik kejaksaan, pasien pegawai yang datang melebihi kapasitas ruang tunggu. Tim medis meminta staf administrasi membantu mengatur antrean, tetapi staf merasa itu bukan bagian tugasnya. Jika situasi ini tidak segera diselesaikan, pelayanan bisa kacau. Apa tindakan terbaik Anda? A. Membiarkan staf administrasi tetap pada tugasnya masing-masing. B. Mengambil alih sendiri tugas mengatur antrean. C. Menunggu pimpinan turun tangan. D. Menegur staf di depan umum agar jera. E. Meminta staf administrasi membantu sementara demi kelancaran pelayanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Meminta staf administrasi membantu sementara demi kelancaran pelayanan. Karena kerjasama menuntut fleksibilitas lintas fungsi, membantu sementara mencegah pelayanan terganggu dan menunjukkan komitmen bersama pada tujuan utama. Soal nomor 3. Dalam layanan vaksinasi di Aula Kejaksaan, banyak pegawai kebingungan mengenai alur antrean karena pengumuman hanya ditempelkan di papan tanpa penjelasan. Akibatnya, antrean jadi tidak tertib. Jika Anda ditunjuk sebagai petugas komunikasi, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Membiarkan antrean berjalan apa adanya. B. Memberikan arahan langsung menggunakan pengeras suara. C. Menyalahkan pegawai yang tidak membaca pengumuman. D. Menunda pelayanan hingga antrean rapi. E. Mengalihkan penjelasan ke staf medis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan arahan langsung menggunakan pengeras suara. Karena komunikasi efektif membutuhkan instruksi yang jelas, cepat, dan mudah dipahami. Pengumuman lisan mencegah kesalahpahaman dan mengatur situasi lebih tertib. Soal nomor 4. Rumah Sakit Mitra Kejaksaan meminta laporan hasil tes kesehatan 200 pegawai selesai dalam 24 jam untuk kebutuhan audit. Namun, ada keterbatasan tenaga analis. Jika laporan terlambat, program bisa dinilai gagal. Apa strategi yang paling tepat? A. Mengurangi jumlah sampel yang diperiksa. B. Mengisi laporan dengan data perkiraan. C. Menunda pelaporan hingga semua selesai. D. Membagi tim kerja dalam shift siang malam agar target tercapai. E. Mengirim laporan sebagian saja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membagi tim kerja dalam shift siang malam agar target tercapai. Karena orientasi hasil berarti mencapai target tepat waktu tanpa mengorbankan akurasi. Sistem shift membuat beban kerja lebih seimbang. Soal nomor 5. Seorang pegawai kejaksaan mengeluhkan bahwa pelayanan klinik terlalu lambat karena hanya ada 1 loket pendaftaran. Beberapa pegawai mulai marah karena takut terlambat bekerja. Jika Anda sebagai petugas pelayanan, apa yang harus dilakukan? A. Membuka tambahan loket darurat dengan staf yang tersedia. B. Membiarkan antrean berjalan seperti biasa. C. Meminta pegawai bersabar karena keterbatasan staf. D. Menghentikan pendaftaran sementara. E. Mengalihkan pasien ke fasilitas kesehatan lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membuka tambahan loket darurat dengan staf yang tersedia. Karena pelayanan publik menuntut respons cepat sesuai kebutuhan. Membuka loket tambahan mengurangi beban antrean dan meningkatkan kepuasan pegawai. Soal nomor 6. Dalam klinik kejaksaan, ada pegawai baru yang ditugaskan mengoperasikan alat rekam jantung, ECG. Ia masih salah menempatkan elektroda, sehingga hasil tidak akurat. Anda lebih berpengalaman. Apa langkah yang tepat?
A. Membiarkan ia belajar sendiri. B. Memberikan contoh praktik langsung hingga benar. C. Menggantikan tugasnya agar cepat selesai. D. Menyarankan ikut pelatihan resmi bulan depan. E. Menunda pemeriksaan pasien sampai ia bisa. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan contoh praktik langsung hingga benar. Karena pengembangan orang lain menekankan pembelajaran sambil praktik. Dengan contoh nyata, kesalahan bisa dikoreksi langsung dan keterampilan lebih cepat meningkat. Soal nomor 7. Kejaksaan RI mengganti sistem antrean manual di klinik dengan aplikasi digital. Beberapa pasien pegawai lansia kesulitan menggunakan aplikasi. Jika dipaksakan, banyak yang gagal mendaftar. Apa solusi Anda? A. Menyalahkan pegawai lansia karena tidak melek teknologi. B. Membiarkan mereka kembali ke sistem manual. C. Menyediakan meja bantuan, helpdesk, untuk pendampingan aplikasi. D. Mengusulkan aplikasi dibatalkan. E. Menunggu pimpinan memberi keputusan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyediakan meja bantuan, helpdesk, untuk pendampingan aplikasi. Karena mengelola perubahan berarti mendukung transisi. Helpdesk menjembatani adaptasi teknologi tanpa menghambat pelayanan. Soal nomor 8. Dalam audit pengadaan alat laboratorium, Anda menemukan adanya perbedaan merek antara kontrak dan barang yang dikirim. Atasan meminta Anda tetap menandatangani berita acara penerimaan karena alat masih bisa dipakai. Apa keputusan yang tepat? A. Menandatangani agar tidak memperlambat administrasi. B. Mengabaikan karena alat masih berfungsi. C. Membuat dua versi berita acara. D. Menunda laporan sampai atasan kembali. E. Membuat catatan adanya perbedaan merek sebelum tanda tangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Membuat catatan adanya perbedaan merek sebelum tanda tangan. Karena keputusan yang benar adalah transparansi. Catatan resmi mencegah tuduhan manipulasi di kemudian hari. Soal nomor 9. Dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan narkoba untuk pegawai, seorang rekan dekat Anda berusaha menitipkan uang kepada petugas agar hasil tesnya dinyatakan negatif. Ia meminta Anda tidak ikut campur dan menutup mata, bahkan berjanji akan membantu Anda dalam promosi jabatan. Jika Anda menghadapi situasi ini, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Membiarkan karena bukan urusan Anda. B. Menyimpan rahasia demi menjaga hubungan baik. C. Menegur rekan tersebut agar tidak melanjutkan, lalu melaporkan ke pihak berwenang. D. Menunda tindakan sampai ada pengumuman resmi. E. Membiarkan pimpinan menemukan sendiri masalah tersebut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menegur rekan tersebut agar tidak melanjutkan, lalu melaporkan ke pihak berwenang. Karena integritas menuntut keberanian menolak kecurangan meskipun melibatkan teman dekat. Melaporkan dengan bukti adalah cara terbaik menjaga keadilan dan kredibilitas Kejaksaan RI. Soal nomor 10. Tim Kejaksaan RI mendapat tugas mendampingi pemeriksaan kesehatan massal di salah satu kantor cabang. Namun, dua anggota tim berselisih karena merasa perannya tidak dihargai. Konflik tersebut menghambat koordinasi dan memperlambat kegiatan. Jika Anda sebagai koordinator, bagaimana menyelesaikannya? A. Membiarkan konflik selesai dengan sendirinya. B. Menjadi penengah dengan menetapkan aturan kerja sama yang jelas. C. Mengambil alih semua tugas agar acara tetap berjalan. D. Menyarankan salah satu anggota mundur dari tim. E. Menunggu pimpinan turun tangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menjadi penengah dengan menetapkan aturan kerjasama yang jelas. Karena kerjasama harus dibangun dengan keadilan dan transparansi. Dengan menjadi penengah, Anda mendorong kedua pihak kembali fokus pada tujuan utama, bukan ego pribadi. Soal nomor 11. Anda diminta menjelaskan prosedur klaim kesehatan pegawai kepada sejumlah pegawai senior yang sering salah mengisi formulir. Saat penjelasan berlangsung, mereka tampak bingung dan beberapa bahkan mengeluh prosedurnya berbelit-belit. Jika Anda ingin memastikan pesan tersampaikan, langkah komunikasi yang sebaiknya dilakukan adalah A. Membacakan aturan tertulis tanpa improvisasi. B. Menyarankan mereka membaca panduan sendiri. C. Mengakhiri penjelasan lebih cepat agar tidak bosan. D. Menggunakan bahasa sederhana dengan contoh pengisian nyata. E. Membiarkan mereka belajar dari pengalaman salah isi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menggunakan bahasa sederhana dengan contoh pengisian nyata. Karena komunikasi efektif mengharuskan penyampaian sesuai kemampuan audiens.
Contoh praktis membuat pesan lebih mudah dipahami sehingga kesalahan dapat berkurang. Soal nomor 12. Klinik Kejaksaan menerima instruksi untuk melaporkan angka kesehatan pegawai dalam waktu 1 hari untuk rapat pimpinan. Namun, data dari salah satu unit belum masuk. Apa langkah yang paling menunjukkan orientasi pada hasil? A. Mengirim laporan sebagian yang sudah valid. B. Mengisi data kosong dengan perkiraan. C. Menunda laporan hingga semua data ada. D. Membuat laporan ganda. E. Membiarkan pimpinan mengetahui keterlambatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengirim laporan sebagian yang sudah valid. Karena orientasi hasil menekankan ketepatan waktu sekaligus akurasi. Data valid tetap dikirim agar rapat tidak tertunda, sambil melengkapi kemudian. Soal nomor 13. Di klinik kejaksaan, seorang pasien pegawai marah karena antrean panjang sementara ia ada sidang penting. Ia meminta diprioritaskan melewati antrean. Jika ditolak, ia bisa melapor ke atasan Anda. Bagaimana sikap yang tepat? A. Mengizinkan langsung agar ia tidak marah. B. Membiarkan ia marah karena aturan tidak bisa dilanggar. C. Menjelaskan aturan antrean dan menawarkan jalur cepat hanya untuk keadaan darurat medis. D. Menunggu pimpinan memberi keputusan. E. Meminta pasien lain memberi izin. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjelaskan aturan antrean dan menawarkan jalur cepat hanya untuk keadaan darurat medis. Karena pelayanan publik menuntut konsistensi aturan. Antrean adil menjaga kepercayaan pegawai, sementara jalur darurat hanya untuk kasus medis, bukan alasan pribadi. Soal nomor 14. Seorang staf baru bertugas mencatat data. Jika Anda lebih berpengalaman, apa sikap terbaik? A. Menyalahkan staf baru agar jera. B. Menggantikan tugasnya demi laporan rapi. C. Membiarkan agar ia belajar dari kesalahan. D. Membimbingnya dengan memperlihatkan cara input yang benar. E. Menyarankan pelatihan formal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membimbingnya dengan memperlihatkan cara input yang benar. Karena pengembangan orang lain menekankan pembelajaran langsung. Membimbing lebih baik daripada sekadar menggantikan. Soal nomor 15. Kejaksaan RI mengintegrasikan data kesehatan pegawai dengan BPJS secara online. Banyak staf merasa khawatir datanya bisa diakses pihak luar. Jika resistensi ini tidak ditangani, sistem tidak akan berjalan. Apa sikap Anda? A. Menolak integrasi demi keamanan. B. Menjelaskan manfaat dan mekanisme keamanan data. C. Membiarkan staf menggunakan cara lama. D. Mengusulkan integrasi ditunda. E. Menunggu instruksi lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menjelaskan manfaat dan mekanisme keamanan data. Karena perubahan harus dikelola dengan edukasi. Pemahaman akan keamanan membuat staf lebih tenang menerima perubahan. Soal nomor 16. Anda menemukan bahwa laporan pembelian obat untuk klinik pegawai berisi perbedaan harga yang signifikan dengan bukti faktur asli. Pimpinan sedang tidak di tempat, sementara laporan harus segera ditandatangani. Bagaimana keputusan yang sebaiknya Anda ambil? A. Menandatangani sesuai laporan agar tidak menunda. B. Membuat 2 versi laporan, asli dan versi atasan. C. Mengabaikan perbedaan harga karena dianggap kecil. D. Menunda laporan sampai pimpinan kembali. E. Melaporkan perbedaan harga apa adanya dalam catatan laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melaporkan perbedaan harga apa adanya dalam catatan laporan. Karena keputusan terbaik adalah transparansi. Fakta harus dicatat agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Soal nomor 17. Dalam kerja sama klinik kejaksaan dengan laboratorium swasta, hasil tes narkoba seorang pegawai menunjukkan positif. Pihak laboratorium menawarkan perbaikan hasil demi menjaga citra. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak tawaran dan melaporkannya secara resmi. B. Menerima demi menjaga nama baik instansi. C. Membiarkan laboratorium yang memutuskan. D. Membuat laporan ganda agar aman. E. Menunda pelaporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menolak tawaran dan melaporkannya secara resmi. Karena integritas berarti hasil tetap jujur. Manipulasi data merusak kredibilitas lembaga hukum. Soal nomor 18. Dalam kegiatan pemeriksaan mata di fasilitas kesehatan kejaksaan, tim medis kesulitan karena jumlah pasien terlalu banyak. Anda bertugas di administrasi, tetapi diminta membantu mengarahkan pasien. Apa tindakan yang tepat? A. Menolak karena bukan tugas Anda.
B. Menunggu pimpinan memberi instruksi. C. Membantu mengarahkan pasien demi kelancaran acara. D. Membiarkan tim medis kewalahan. E. Mengkritik manajemen di depan pasien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membantu mengarahkan pasien demi kelancaran acara. Karena kerjasama berarti fleksibel dan mendukung tim lain agar pelayanan berjalan lancar. Soal nomor 19. Dalam evaluasi klinik kejaksaan, Anda diminta mempresentasikan tren penyakit pegawai selama 3 tahun terakhir. Pimpinan meminta penjelasan yang bisa langsung dipahami tanpa membaca tabel panjang. Bagaimana Anda menyampaikannya? A. Membuat grafik sederhana dengan poin penjelasan singkat. B. Membacakan tabel apa adanya. C. Menyerahkan materi ke pihak medis. D. Menunda penjelasan sampai pimpinan membaca sendiri. E. Mengirim data lewat email tanpa penjelasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membuat grafik sederhana dengan poin penjelasan singkat. Karena komunikasi efektif menuntut visualisasi yang mudah dipahami, bukan data mentah yang rumit. Soal nomor 20. Kejaksaan RI meminta laporan cepat mengenai efektivitas program imunisasi anak pegawai. Namun, sebagian data belum masuk. Jika Anda menunggu, laporan terlambat. Apa langkah yang paling tepat? A. Mengisi data perkiraan agar laporan lengkap. B. Membuat laporan ganda. C. Menunda laporan agar data lengkap. D. Menghapus bagian yang kosong. E. Mengirim laporan dengan data valid yang sudah ada. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengirim laporan dengan data valid yang sudah ada. Karena orientasi hasil menekankan akurasi dan ketepatan waktu. Data valid lebih bermanfaat daripada laporan lengkap tapi palsu. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.